Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Lia Tasliah. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 18 Jakarta, sekaligus koordinator proyek Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah dilakukan di SMA Negeri 18 Jakarta. Seperti apa aksi yang telah kami lakukan? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat mengharuskan semua orang mampu beradaptasi tanpa terkecuali. Peserta didik kami juga harus mampu menghadapi perubahan yang ada. Oleh karena itu, dalam memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman sebagai bekal mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan, salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui pelaksanaan tema Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI seperti visi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yaitu menjadikan sekolah sebagai taman yang menyenangkan. Kami, tim proyek Berekayasa dan Berteknologi, merancang aktivitas yang menyenangkan dalam setiap tahapan dengan tetap menumbuhkan kepemimpinan murid di dalamnya. Sebelum pelaksanaan proyek, tim fasilitator rekayasa teknologi mengadakan pertemuan untuk melakukan perencanaan yang tertuang dalam modul proyek. Dalam modul proyek yang kami buat, terdapat alur kegiatan yang akan menuntun fasilitator dalam melaksanakan proyek. Yang pertama adalah tahap kenali. Pada tahap ini, peserta didik difasilitasi untuk mengenali dan mengidentifikasi permasalahan real melalui aktivitas yang direncanakan. Yang kedua adalah tahap kontekstualisasi. Melalui aktivitas yang dilakukan pada tahap ini, peserta didik dituntun untuk menggali informasi dari berbagai sumber terkait dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan tujuan mereka dapat memahami permasalahan yang ada sekaligus menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, tahap realisasi. Melalui aktivitas yang dilakukan pada tahap ini, peserta didik difasilitasi untuk mewujudkan ide, membuat rancangan, dan melakukan uji coba. Smart dispense botol Flood guard untuk mendeteksi ketinggian air, biasa disebut penjaga banjir. Jadi alat ini adalah alat penangkap nyamuk elektrik. Sudah saya coba sendiri di rumah. Waktu malam saya tinggal tidur dan paginya ada nyamuk yang masuk ke dalam jaring, yang berarti alat ini berfungsi. Pada tahap ini juga kami melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Negeri 11 Maret. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMA Negeri 18 Jakarta, karena dapat menghadirkan pembimbing tamu untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus memperkaya pengetahuan peserta didik kami. Yang keempat, tahap kelas berbagi. Pada tahap ini, peserta didik memamerkan karya dalam suatu ruang pertemuan. Kelas berbagi memberikan warna pada karya yang ditampilkan, mulai dari karya berupa sketsa rancangan hingga berupa prototipe atau perwarupa. Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk yang telah kami lakukan. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat yang kami buat. Jadi alat yang kami buat adalah alat pendeteksi gempa. Komponen-komponen yang kita pakai di sini ada sensor getar, ada buzzer, LCD, breadboard, potensiometer, Arduino Uno, dan kabel male to male, ya kabel jumper. Jadi mekanisme kerja alat pendeteksi gempa yang kita buat ini gimana sih? Jadi yang pertama, Ya. jadi kan di sini ada sensor gerak. Kalau misalkan sensor getar, jadi kalau misalkan sensor getar ini ngedeteksi ada getaran, dia bakal bunyi.
Nah, dan di LCD ini akan tertulis gempa terdeteksi kondisi berbahaya. Jadi komponen yang pertama itu ada Arduino Uno. Nah, fungsi dari Arduino Uno ini tuh otak dari semua rangkaian yang kita bikin. Jadi kalau misalkan nggak ada Arduino Uno ini, rangkaiannya nggak bekerja. Nah, di Arduino Uno ini ada digital dan analog. Nah, kalau digital ini buat tahu yang mana input, yang mana output, dan analog itu buat mengubah sinyal analog jadi sinyal digital dan baru bisa didengar sama manusia. Nah, selanjutnya sini yang hijau ini namanya LCD. Nah, LCD ini fungsinya dia buat nampilin tulisan yang udah kita programin. Nah, tulisan yang kita udah programin itu apa? Jadi kalau misalnya ada getaran, ini bakal ada, kan ini kan dari sini, terus nanti ada tulisan di sini, bakal ada tulisan kondisi berbahaya gempa terdeteksi. Tapi kalau misalnya nggak ada getaran, ini bakal ada tulisan kondisinya aman. Nah, berikutnya itu ada breadboardnya sendiri. Jadi fungsi dari breadboard itu, jadi semua komponen ini itu harus mengarah ke breadboard karena fungsi breadboard sendiri itu untuk mengalirkan arus. Yang selanjutnya ada potensiometer. Nah, potensiometer ini dia tuh untuk mengatur volume besar kecilnya dari buzzer. Dia juga mengatur LCD, tulisan LCD yang terprogram. Nah, buzzernya sendiri itu fungsinya untuk mengeluarkan suara. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang banyak kabel-kabel ini, namanya kabel jumper. Nah, kita pakainya male to male. Fungsinya buat nyambungin rangkaian listriknya. Yang terakhir ada vibration sensor. Jadi alat ini buat mendeteksi getaran. Jadi kalau misalkan dia ada getaran, dia bakal bunyi alatnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk yang kami buat yaitu alat pendeteksi ketinggian air. Jadi kami tuh buat versi mininya. Itu tuh bisa dipakai di kamar mandi. Kayak misalkan nih, kita mau ninggalin bak mandi. Terus pasti kan kita nggak tahu kan kapan penuhnya. Nah, dengan alat itu kita jadi bisa tahu itu kapan penuhnya dan kapan harus dimatikan keran tersebut. Itu untuk yang versi mininya. Nah, karena kalau misalkan si air itu udah mencapai ketinggian yang paling maksimum, itu akan ada semacam ring atau bel gitu yang berbunyi. Kalau misalkan alat kecil tersebut dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih besar, itu bisa kita taruh di selokan-selokan depan rumah. Yang kemudian kalau misalkan air dari selokan tersebut udah sampai ke maksimumnya, pada saat musim hujan itu bisa memberi pertanda kepada warga kalau misalkan akan ada banjir yang datang kayak gitu. Jadi warga bisa bersiap. Yang terakhir, tahap refleksi dan evaluasi sebagai perbaikan pada pelaksanaan proyek selanjutnya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Kami dari kelompok 1 kelas 11. Menurut kami, proyek kali ini yaitu sangat Menyenangkan sekali. karena di proyek kali ini kita bisa mendapatkan ilmu dan relasi dari kakak mahasiswa dan UNS. Jadi dari kakak mahasiswa UNS itu dia ngajarin kami tentang beberapa hal-hal kelistrikan dan lain-lain tentang produk kami. Terus proyek rekayasa teknologi ini juga menambah ilmu seperti kayak kita kan kelas kita nggak belajar fisika. Terus dengan adanya rekayasa teknologi ini kita jadi mengerti sedikit tentang fisika kayak kelistrikan, terus kayak Arduino dan lain-lain. Kami juga mempelajari beberapa soft skill dan hard skill seperti kayak membuat website, kemudian juga pemecahan masalah. Karena waktu kita bikin alatnya itu kita nggak langsung sekali jadi, tapi ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan dulu supaya alatnya itu bisa berfungsi sebagaimana yang kita mau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada saya Duna Felika ini. Saya Adam Dani Bibisono. Saya Hanafi Arif. Jadi di sini produk yang kami buat yaitu adalah Digiro. Apa sih Digiro itu? Nah, jadi Digiro adalah digital ruler. Nah, kenapa sih kita membuat Digiro? Jadi alasan kita membuat Digiro itu karena kita ingin menciptakan alat yang efisien dalam untuk mengukur dan juga lebih tepat dan juga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Kemudian juga pendapat kami mengenai proyek yang kali ini yaitu proyek rekayasa teknologi itu sangat baik ya, sangat bagus karena banyak pengalaman baru yang kami dapati seperti membuat website, kemudian belajar codingan ya. Yang mana hal itu banyak temukan harusnya di SMK, namun kita bisa dapatkan itu di SMA ini. Nah, dengan kita mendapatkan pengalaman baru ini, kita sangat berharap pengalaman baru itu untuk bisa berguna di kemudian harinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari perwakilan kelompok 3 Kesan kami juga yang pastinya dalam proyek ini adalah sangat seru dan juga sangat menantang, menambah wawasan juga karena kita di SMA ini tidak mendapatkan materi seperti ini, tetapi kita bisa merasakan materi ini di SMA ini gitu. Dan juga dapat hal baru, informasi baru, gimana cara nge-codingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Adriansah, Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Jakarta. Tentang pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sungguh sesuatu yang luar biasa menurut kami untuk menanamkan, menguatkan karakter anak-anak kita dengan dimensi-dimensi Pancasila. Sebagai contoh adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema merekayasa teknologi dalam membangun NKRI. Kita menerapkan pembelajarannya adalah mereka merancang alat-alat yang sudah ada, alat-alat teknologi yang sudah ada, seperti pendeteksi gempa, mengukur kelembapan tanah, mengukur ketinggian air. Mereka memodifikasi alat-alat tersebut, bisa berupa produk, bisa juga berupa konsep. Dari pembelajarannya, para siswa sangat antusias karena apa yang kita akan capai adalah berupa karakter bergotong royong, bernalar kritis tentunya. Sehingga dalam proses pembelajarannya, mereka selain bisa menguasai konsep-konsep teknologi dan menerapkannya, juga karakter-karakter tersebut yang bisa dicapai. Demikian pendapat saya tentang proses pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA 18 Jakarta. Jadi pandangan saya dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang tema rekayasa teknologi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan modul yang tersusun, dan juga kita sudah melibatkan institusi lain dalam kegiatan proyek tersebut. Jadi tidak hanya fasilitatornya itu tidak hanya guru-guru di sekolah, tapi juga bisa menggandeng instansi lain terlibat dalam proses penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema rekayasa teknologi. Untuk kedepannya mungkin dipersiapkan lebih baik lagi untuk dalam rangka proses, terutama pada tahap aksi, karena kendalanya waktu itu yang saya lihat tahap aksinya waktunya sangat sebentar, sangat mepet, sehingga masih banyak proyek-proyek anak yang harusnya bisa lebih maksimal namun belum maksimal, atau proyek ini bisa menjadi ada tindak lanjut ke depannya sehingga nanti bisa menghasilkan, bahkan bisa diikutkan dalam lomba-lomba yang banyak dilaksanakan tentang rekayasa teknologi. Penerapan PLI membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dilanjutkan dengan mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan tentunya inovatif bagi siswa. Menurut saya, pelaksanaan P5 TK rekayasa dan teknologi yang dilaksanakan di SMA Negeri 18 sudah baik karena sudah bisa mendorong siswa untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam bidang teknologi. Yang saya lihat hasil dari proyek siswa itu sangat di luar ekspektasi saya sebagai fasilitator ya, karena mereka sudah bisa membuat teknologi sederhana yang bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Dan saat pelaksanaan proyek P5 itu, koordinator juga sudah menyusun rangkaian tahapan yang sudah sesuai, seperti pertama pengenalan, lalu kontekstualisasi, lalu aksi. Ada kelas namanya kelas berbagi, siswa saling menjelaskan, mempresentasikan
produk mereka, karya mereka gitu. Lalu diakhiri dengan refleksi, dan semua itu sudah bagus menurut saya, sudah sesuai dengan tahapan yang ada di P5. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Soleram,